udah mulai bosan, udah mulai suntuk. Tapi nggak apa teman-teman, karena dari situ kita karena kita di rumah terus itu tuh bisa mempercepat biar kita bisa ibadah di sini. BTW nih ya, kalian tau gak sih ada berita yang booming-boomingnya yang lagi viral bahkan di kota kita di Semarang sini nih. Kalian tahu gak? Itu pokoknya lagi viral banget di salah satu mall di Semarang. Gimana nih menurut saya pas kamu dia tahu berita itu? Pas banget sih, soalnya kan pemerintah sama presiden juga sudah mengajukan kalau jangan bergerombol, terus jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai gitu kan. Boleh belanja tapi kan belanja kebutuhan pokok, jangan belanja baju gitu. Terus kalau mau belanja juga harus pakai masker, terus itu jaga jarak sama satu sama lain. Udah situ aja sih. Langsung pokoknya parah juga ya. Terus nih kira-kira gimana nih kalau misalnya kita menjaga badan kita supaya tetap sehat, supaya tetap kebal dari penyakit? Gimana nih Jen, menurutmu harus ngapain aja? Olahraga yang rutin, terus tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, sama berjemur. Oh iya, bisa itu bisa berjemur supaya kita bisa dapat vitamin, bikin tetap sehat, tetap kebal dari penyakit-penyakit yang ada. Dan kalau misalnya kalian di rumah ya jangan bosan-bosan lah di rumah, udah di rumah aja kita nikmatin. Mungkin kita bisa nonton film, nonton drama Korea, nonton apa kayak macam-macam. Terus mungkin kita bisa masak, bisa olahraga, bisa main TikTok. Mungkin kan banyak nih yang main TikTok pasti deh. Jadi kita bisa olahraga juga loh, walaupun kita mungkin main asik-asik tapi itu juga bisa olahraga. Udah dinikmatin aja teman-teman, karena kalau kita di rumah itu semakin kita di rumah terus gak main-main, gak ketemu sama yang lain-lain, itu semoga bisa mempercepat supaya kita bisa ketemu lagi di sini, ibadah bareng-bareng lagi di sini. Dan jangan lupa juga nggak cuma itu, kita juga tetap harus ibadah, walaupun di rumah tetap harus ibadah. Dan seperti saat ini kita mau mulai ibadah, kita siapkan hati kita, nggak usah malu-malu memuji dan meninggikan nama Tuhan. Lakukan sama seperti untuk kita di gereja, oke? Tetap berapi-api. Gimana
teman-teman, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan telinga, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku
sembuhkan segala sakit penyakit yang ada di hidup kami, yang ada di negara kami, bahkan di bumi ini ya Bapa. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hal di saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hati kami, Kau boleh telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh lalu kami tanamkan dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sudah siap dengerin firman hari ini? Taruh tanganmu di dada dan katakan, aku siap dengarkan firman dan siap melakukannya. Good. Sebagai manusia, ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Betul? Belajar, nugas, kerja, seperti saya, hehe. Bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, cuci piring, dan lain-lain. Pelayanan, ibadah, komsel, pemuritan, dan masih banyak lagi. Selama ini, bagaimana respon hati kita dalam mengerjakannya? Dan kita seharusnya punya respon hati yang seperti apa? Yuk sama-sama belajar. Aku kasih judul sharingku hari ini, With All My Heart. Kita mau sama-sama buka di Kolose 3 ayat 23 versi terjemahan baru. Kolose 3 ayat 23 terjemahan baru. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dari Kolose 3 ayat 23 tadi, ada dua hal yang mau aku bagiin teman-teman. Bicara soal perbuatlah dengan segenap hatimu, perbuat dengan segenap hati itu tandanya kita nggak mengeluh dalam melakukannya. Kita nggak melakukannya tuh setengah-setengah. Bahkan kita tuh melakukannya dengan sepenuh hati. Apa sih yang perlu kita kerjakan dengan sepenuh hati? Nah, di Kolose 3 ayat 23 di kalimat awal dikatakan apapun juga. Kata apapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya segala sesuatu apa saja. Segala sesuatu itu berarti semuanya, tidak ada yang terkecuali. Nah, artinya dalam kita melakukan segala sesuatu, kita perlu untuk melakukannya dengan segenap hati kita. Tidak pandang apakah yang kita lakukan itu terlihat atau tidak terlihat. Lagi mood atau lagi gak mood nih. Tidak memandang apakah itu besar atau kecil. Nah, teman-teman kita itu perlu menyadari bahwa setiap orang itu diberi tanggung jawab, diberi tugas yang berbeda-beda. Gak semua orang itu punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Sebagai contoh, dalam organisasi di sebuah gereja, ada orang yang dipercaya menjadi ketua. Dia punya tanggung jawab yang besar. Dia bertanggung jawab atas sebuah organisasi. Namun, ada juga orang yang dipercaya sebagai si hospitality, yang bertanggung jawab untuk memberi minum untuk pembicara. Dalam suatu acara, ada orang yang dipercaya sebagai MC. Yang ia lakukan itu terlihat oleh banyak orang, karena ia melakukannya di atas panggung. Sedangkan orang lain, ada yang dipercaya sebagai kru. Apa yang dilakukan itu nggak terlihat, ia bekerja di balik layar. Sekecil apapun tanggung jawab yang ada pada kita, jangan pernah anggap itu sebagai hal yang remeh. Jangan sampai kekacauan yang besar itu terjadi ketika kita lupa, melalaikan atau meremehkan hal-hal kecil, tanggung jawab yang kecil yang kita lakukan gak dengan sepenuh hati. Bukankah saat kita itu setia melakukan perkara yang kecil itu, maka akan ada perkara yang besar yang Tuhan percayakan atas hidup kita.
Dalam perumpamaan talenta di Matius 25 ayat 23 dikatakan di situ, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jangan sampai kesempatan kita untuk dapat tanggung jawab yang lebih besar itu hilang hanya karena kita nggak melakukan dengan sungguh-sungguh bagian kita saat kita dipercaya di hal yang kecil. Kita mau coba baca Kolose 3 ayat 23 di terjemahan Amplified Bible. Colossians chapter 3 verse 23, Amplified Bible. Whatever you do, whatever your task may be, work from the soul. That is, put in your very best effort as something done for the Lord and not for men. Dari Kolose 3 ayat 23 versi Amplified Bible tadi, aku mau menggarisbawahi kata very best effort, yang artinya adalah usaha terbaik. Usaha itu artinya adalah mengerahkan tenaga dan pikiran. Yang tahu kita itu udah berusaha yang terbaik, itu diri kita sendiri, teman-teman. Kita yang tahu kita udah melakukannya dengan maksimal atau kita melakukannya dengan setengah-setengah. Sebenarnya kenapa sih kita nggak mau mengeluarkan yang terbaik dari diri kita? Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita nggak mau. Dan pertanyaannya kenapa kita nggak mau? Ada begitu banyak alasan yang mendasari kenapa kita nggak mau mengeluarkan yang terbaik dari diri kita. Salah satunya adalah rasa malas. Sekalipun kita orang yang biasa-biasa aja, mungkin kita nggak punya kemampuan tertentu, tetapi ketika kita mau berusaha, kita mau belajar, kita rajin melakukannya, kita pasti bisa. Aku mau kasih ilustrasi. Jika di satu sekolah seorang guru memberikan tugas, yaitu tugas untuk mempromosikan suatu produk. Ada dua murid yang hari ini mau kita soroti. Si A punya keterampilan untuk mengedit foto, untuk mengedit video. Sedangkan si B, orang kedua, dia nggak bisa yang namanya edit video, edit foto. Tetapi ketika diberikan tugas ini, tugas yang sama, mereka berdua punya respon yang berbeda. Si A, orang yang pintar, yang punya kemampuan mengedit foto dan mengedit video, dia lebih memilih untuk menggunakan template-template yang ada, menggunakan aplikasi HP-nya. Tetapi si B, dia benar-benar belajar sungguh-sungguh gimana caranya dia bisa mengedit video, membuat tugas ini jadi tugas yang bagus, hasil karyanya sendiri. Teman-teman bisa belajar sesuatu dari ilustrasi ini. Apa sih artinya kita tuh pintar kalau kita tuh malas? Apa artinya kita tuh mampu kalau kita malas? Justru kita akan kalah sama mereka yang mau berusaha, mereka yang mau belajar. Kalau yang nggak bisa aja mereka mau berusaha untuk kasih yang terbaik, kenapa kita yang bisa dan kita yang mampu nggak mau kasih yang terbaik? Jangan izinkan rasa malas itu datang dan hinggap dalam diri kita, tapi mari lawan rasa malas itu. Di Alkitab ada nasihat untuk para pemalas. Aku ambil di Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Teman-teman pernah lihat semut nganggur? Atau teman-teman pernah lihat semut mager dan rebahan gitu? Enggak, kita pasti kalau lihat semut, dia lagi melakukan sesuatu untuk mencari makan. Mari jadi orang-orang yang rajin. Rasa malas itu bisa dikalahkan. Kita yang bisa memutuskan apakah kita mau untuk rasa malas itu menguasai kita atau kita yang menguasai dan mengalahkan rasa malas itu. Mari jadi pribadi yang aktif, yang mau berusaha, bukan pribadi yang pasif, yang hanya menunggu. Rasa malas itu bukan untuk dipelihara, tapi rasa malas itu datang untuk disingkirkan.
Jadi jangan biarkan rasa malas itu menguasai diri kita. Jangan hanya keluarkan yang biasa-biasa aja, karena kita bisa melakukan yang luar biasa. Jangan mau menjadi orang yang biasa, karena kita punya potensi besar sebenarnya teman-teman. Maka berikan usaha kita, berikan pikiran kita, tenaga kita untuk melakukan yang terbaik. Masuk bagian yang kedua, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23 versi terjemahan sederhana Indonesia. Apa saja yang kamu kerjakan untuk Tuhanmu, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan, bukan manusia. Seringkali, siapa yang memberikan tugas atau tanggung jawab kepada kita itulah yang menentukan apakah kita akan melakukannya dengan segenap hati atau tidak. Seringkali, untuk siapa tugas atau tanggung jawab itu kita lakukan yang menentukan keputusan kita, apakah kita akan melakukannya dengan segenap hati atau tidak. Jika tugas atau tanggung jawab itu datang dari orang yang kita kasihi, kita melakukannya dengan senang hati. Tetapi jika tugas atau tanggung jawab itu datang dari orang yang pernah menyakiti kita melakukannya dengan setengah hati. Jika sebuah tugas atau tanggung jawab ditujukan untuk orang yang kita kasihi, kita melakukannya dengan segenap hati. Tetapi jika tugas atau tanggung jawab itu ditujukan untuk orang yang pernah mengecewakan kita melakukannya dengan setengah hati. Kita mau sama-sama lihat satu pribadi yang jadi teladan, yang bisa melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan pribadi itu adalah pribadi Yesus. Kita mau sama-sama buka di Matius 26 dan kita baca ayat yang ke-39. Bunyinya begini. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di situ Tuhan bilang, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Artinya secara manusia, Yesus gak pengen untuk peristiwa itu tuh terjadi dalam hidupnya. Yesus gak pengen untuk hidupnya tuh diberikan untuk disiksa dan disalibkan. Tapi kata-kata yang menarik adalah setelah itu dikatakan bahwa tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan secara manusia gak mau, tetapi dia tahu bahwa itu adalah kehendak Bapa dan dia ikut apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga semestinya punya sikap yang demikian. Kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi Bapa. Kita melakukan sesuatu, kita melakukan tanggung jawab kita, tugas kita dengan baik, memberikan yang terbaik dengan maksimal dan segenap hati. Itu untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia. Mungkin kita pernah merasa berat melakukan sesuatu karena kita berpikir bahwa kita sedang melakukannya untuk pribadi yang pernah mengecewakan kita. Atau mungkin kita pernah berat melakukan sesuatu karena kita tahu bahwa tugas itu datang dari orang yang pernah membuat kita sakit hati. Tapi mari ubah cara pikir kita. Berpikirlah bahwa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Aku mau tutup sharingku hari ini dengan sebuah kesaksian. Aku adalah seorang karyawan yang bekerja hampir 1,5 tahun di sebuah perusahaan. Aku bekerja sebagai accounting. Tempat di mana aku bekerja bisa dibilang lingkungan gak terlalu baik dan gak banyak orang yang kenal sama Yesus. Di awal aku bekerja, aku bisa meresponi setiap keadaan dengan positif, dan aku bisa melakukan setiap pekerjaan dengan sepenuh hati. Bahkan gak ngeluh, sekalipun upah yang aku terima di awal itu gak banyak.
tapi aku tetap bisa melakukan setiap pekerjaan dengan bersuka cita. Setelah 6 bulan bekerja, salah seorang di kantor yang serba tahu harus resign, dan aku harus menggantikan posisinya. Awalnya aku merasa senang karena punya tanggung jawab yang lebih besar, tapi setelah beberapa waktu aku merasa bahwa pekerjaanku terlalu banyak dan aku overload. Pekerjaanku sendiri banyak, ditambah dengan tanggung jawab yang baru saja datang, dan hal itu membuat pekerjaanku sering banget gak selesai, dan aku sering kena omelan dari atasan. Dari situ aku mulai capek dengan pekerjaan, dan aku mulai di situ tertekan, karena hal itu juga membuat aku tidak bisa melakukan apa yang aku kerjakan dengan segenap hati karena terlalu banyak, dan yang terjadi hanyalah banyak keluhan yang aku keluarkan dari mulutku. Lingkungan yang kurang mendukung juga jadi pergumulan dalam hidupku, dan sampai di satu waktu ketika aku ikut doa Jumat, hari Jumat di gereja, Tuhan tuh beri hati yang penuh dengan belas kasihan, dan Tuhan ingatkan dengan semua karyawan yang ada di kantor. Saat itu aku nangis, tapi yang ada di pikiranku adalah, ya Tuhan, apakah layak mengasihani orang-orang yang seperti itu? Tapi di situ aku merasa bahwa Tuhan tuh sungguh-sungguh mengasihi setiap mereka. Dan hal itu terjadi gak cuma sekali, tapi sampai 2 kali. Tuhan kasih aku hati belas kasihan, dan Tuhan ingatkan aku akan setiap orang-orang yang ada di kantor. Waktu terus berjalan dan aku terus bergumul, semakin hari mengalami hal yang semakin berat, dan rasa ingin keluar itu semakin tinggi juga. Sampai aku juga udah izin untuk resign, tetapi tidak diizinkan. Dan aku juga sudah mencoba untuk memasukkan lamaran di pekerjaan lain, tapi juga nggak diterima. Dan saat itu aku cuma bertanya, Tuhan, kenapa ya kok Kau izinkan ini terjadi? Dan itu terjadi sama aku. Kemudian di tanggal 14 Maret di ibadah Emmanuel Star Generation, di situ Tuhan panggil aku. Tuhan coba flashback semua yang sudah aku lakukan ketika aku mencoba melamar di pekerjaan yang baru tapi aku nggak diterima, ketika ada tawaran tapi jamnya nggak pas. Ya, semua yang usaha yang aku lakukan itu untuk keluar dari tempat itu tuh Tuhan flashback gitu. Terus Tuhan tuh bilang kayak gini, kamu mau lari kemana? Aku tetap tangkap kamu untuk ada di tempat itu, karena aku tuh menempatkan kamu ada di kantor itu. Aku mau buat sesuatu yang besar lewat hidupmu. Di situ aku nangis dan cuman bilang, Tuhan ampun ya, ketika aku tuh terus lari dari panggilanku. Dan gak berhenti di situ. Setelah aku dapet panggilan, semua gak mulus teman-teman, dan semua gak berubah keadaannya. Tapi yang aku dapeti adalah setelah aku dipanggil itu justru keadaan situasi itu makin berat buat aku. Aku mendapati ada partner kerja yang selama ini aku bantu ketika dia kesusahan, dan banyak sekali aku bantu dia, tapi ternyata dia itu di belakang menjelek-jelekan aku. Dan hal itu membuat aku secara gak sadar ternyata sakit hati. Aku mulai ketus sama orang itu. Aku mulai ketika dia minta tolong, aku gak lakukan dengan segenap hati. Ya, itu yang terjadi. Ceritanya belum selesai di situ, tapi hal buruk itu terjadi pula di tanggal 30 April sewaktu kami hari terakhir bekerja di kantor. Ada satu peristiwa yang membuat aku begitu sakit hati, aku begitu tertekan, dan apa yang ada di hati itu meluap semua di hari itu. Dan ketika itu aku gak bisa menahan apa yang ada di hati, dan akhirnya sampailah aku tuh nangis di kantor kayak anak kecil. Aku gak pernah
nangis sebegitunya setelah sekian lama, dan aku merasa bahwa aku sangat tertekan, aku sangat stres menghadapinya. Sampai di hari itu aku meragukan panggilan Tuhan. Aku bilang, Tuhan, kenapa Engkau tuh panggil aku? Kenapa Engkau tuh pakainya aku, nggak orang lain? Padahal di tanggal 14 Maret aku baru saja meresponi dengan baik panggilan Tuhan itu. Hal buruk dan kejadian-kejadian yang gak menyenangkan itu membekas di hati sampai mempengaruhi apa yang jadi responku. Ketika bos kasih aku tanggung jawab, kasih aku pekerjaan, aku susah untuk melakukannya dengan segenap hati karena ada rasa benci, karena ada rasa capek, kesel sama semuanya. Tapi di situ saat WFH juga Tuhan ingatkan aku akan ayat Kolose 3 ayat 23. Jadi Kolose 3 ayat 23 ini adalah ayat yang memang hari-hari ini sedang aku belajar dan sedang aku praktekkan. Di saat aku tenang dan aku cuman bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tuh pengen melakukan Kolose 3 ayat 23. Tapi tuh gimana caranya? Aku masih melihat manusia. Secara manusia mereka tuh gak layak untuk terima ini, tetapi Tuhan tuh bilang lakukanlah itu demi aku. Kembali Tuhan tuh ingatkan tentang itu. Tuhan ingin untuk aku tuh melakukan tuh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sekalipun tugas itu datang dari manusia, sekalipun tugas itu akan kukumpulkan, akan kuberikan kepada manusia, tetapi aku tuh harus tahu bahwa sebenarnya aku sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai pribadi yang aku kasihi. Dalam mempraktekkan firman ini aku juga dibantu oleh mentorku yang saat itu juga kasih aku sebuah link video khotbah yang memang hari-hari itu aku juga lagi banyak dengerin khotbah untuk memasukkan sesuatu yang baik dari diriku supaya aku mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang baik pula dari diriku. Dan di khotbah itu cukup menguatkan dan cukup mengubah hidupku, dimana di khotbah itu diceritakan tentang bangsa Israel yang mengeluh selama 20 tahun. Padahal ketika mereka mengubah keluhan mereka menjadi seruan kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab mereka dan Tuhan kasih kemenangan buat mereka. Dan 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. 20 tahun itu kita bisa mengalami banyak hal bersama Tuhan, tetapi ketika 20 tahun itu tuh dipakai Israel untuk mengeluh, maka mereka sebenarnya sedang menyanyiakan anugerah yang dari Tuhan. Dan hal itu membuat aku berpikir, oh iya ya, bagaimana caranya aku bisa melakukan dengan sepenuh hati. Kalau aku tuh terus ngeluh, kalau aku terus datang sama Tuhan tuh cuman ngeluh, bukan berseru sama Tuhan, tapi tuh ngeluh sama Tuhan. Dan di situ aku juga mulai mempraktekkan firman Tuhan itu. Tiap kali aku datang sama Tuhan, aku belajar untuk berhenti mengeluh tetapi berseru sama Tuhan, karena Tuhan itu yang kasih pertolongan buat setiap kita. Aku memutuskan untuk capek, untuk mengeluh dan datang sama Tuhan. Nah, ketika aku bertobat dan aku kembali mengisi diriku dengan hal-hal yang positif, mengisi diriku dengan kebenaran dan firman, aku mendapati bahwa ketika aku dikasih pekerjaan, ketika aku harus angkat telepon dari atasan, aku tuh bisa melakukannya dengan segenap hati. Aku bisa melakukannya dengan sukacita, bukan dengan keluhan kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu buat setiap kami. Terima kasih buat tanggung jawab, buat tugas yang Kau berikan, Kau percayakan buat setiap kami, Tuhan. Biar Engkau, Tuhan, yang penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami mau bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang setiap hari mau sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau yang penuhi kami dengan kasih-Mu hingga kami boleh
melakukan setiap tanggung jawab kami, tugas kami dengan sepenuh hati, dengan kasih yang dari Engkau Tuhan. Dan biarlah semua kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mulai menjauh dari Engkau. Ampuni kami ketika kami gak melakukan kegiatan kami, gak melakukan tanggung jawab kami dengan sepenuh hati Tuhan. Tapi biar Engkau Tuhan yang hari ini mengajar kami, dan biar kami juga boleh bertobat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebenaran-Mu Tuhan yang memerdekakan setiap kami Bapa. Kami mau berubah, kami mau semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu Philadelphia ke dalam tangan-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada. Percaya Engkau Tuhan yang senantiasa melingkupi setiap mereka. Biarlah kesehatan, damai sejahtera dan berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu sekeluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah hari ini. Kami boleh diperbarui, kami boleh diberkati, kami boleh memberikan yang terbaik dari hati kami, dari diri kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, semua ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.